Ya, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur Tuhan pelihara untuk beristirahat dan Tuhan izinkan kita bangun pagi dan menikmati berkat Tuhan di hari yang baru. Sebelum kita memulai segala sesuatu hari ini, kita akan mengawali dengan membaca firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati, kita persiapkan seluruh keutuhan hidup untuk masuk dalam hadirat Tuhan lewat pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Segala puji, syukur dan hormat kami persembahkan kepada Tuhan Yesus selaku Kepala Gereja bagi kehidupan kami. Terima kasih untuk hari yang baru. Tuhan boleh nyatakan dengan baik bagi kehidupan kami sebagai keluarga dan persekutuan di GPIB Jemaat Tempatan Untuk Baik. Sebelum kami memulai hari yang baru di awal pekan ini, Tuhan nyatakanlah kasih dan kuasa di mana kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kekuatan Roh Kudus tetap memberi kemampuan bagi kami untuk mengerti maksud Tuhan lewat pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan membaca dari kitab Injil menurut Yohanes, yaitu Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-27 sampai ayat yang ke-30. Yohanes 4 ayat 27 sampai ayat yang ke-30. Firman Tuhan yang menyatakan, pada waktu itu datanglah murid-muridnya dan mereka heran bahwa ia sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan. Tetapi tidak seorang pun yang berkata, apa yang engkau kehendaki, atau apa yang engkau percakapkan dengan dia? Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ, mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu? Maka mereka pun pergi keluar kota lalu datang kepada Yesus. Demikian pembacaan firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema renungan kita pagi ini sesuai dengan sabda pengumuman adalah memulihkan dan memberdayakan. Kira-kira Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita diperhadapkan dengan kehadiran seseorang misalnya yang akan menceritakan setiap persoalan-persoalan hidupnya, menceritakan pengalaman-pengalaman pahit dalam hidupnya, kira-kira kalau mau jujur, apa sih sikap kita untuk menyikapi? Apakah kita akan membuka diri, membuka ruang, duduk dan berdialog dengan yang bersangkutan, ataukah kita akan mengatakan, saya tidak punya waktu untuk pembicaraan ini? Mari kita sejenak menjawab sesuai dengan apa yang kita pikirkan ketika diperhadapkan dengan situasi ini. Di dalam perjalanan pelayanan pun juga kita akan diperhadapkan dengan ada keluh dan kesah dari setiap warga jemaat.
apa dan sikap yang kita bangun ketika berhadapan dengan persoalan-persoalan di tengah-tengah jemaat? Apakah kita akan menyatakan tunggu dulu, ataukah kita akan meresponnya dengan baik supaya dalam proses percakapan yang akan kita bangun, dia akan dibawa pada situasi bahwa persoalan yang dialaminya itu akan selesai ketika akan duduk bersama kita dalam percakapan-percakapan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat apa yang menjadi percakapan Yesus dengan seorang perempuan Samaria dalam ayat-ayat yang kita baca ini. Ternyata percakapan-percakapan ini itu dilihat oleh para murid. Tentu para murid bersikap heran ketika melihat Yesus duduk dengan perempuan Samaria yang secara hubungan kekeluargaan orang-orang Samaria dan orang-orang Yahudi tentu ada sekat-sekat, ada jarak yang harus dijaga untuk bisa bersentuhan. Ini yang menjadi persoalan serius ketika para murid melihat situasi ini terjadi. Tapi apa yang kita coba lihat di sana ketika Yesus melakukan percakapan-percakapan yang berisi tentang kebenaran Tuhan, maka perempuan Samaria ini ia dipulihkan oleh Tuhan. Persoalan-persoalan yang digumulinya, ternyata ketika bertemu dengan Yesus, berjumpa dengan Yesus, ternyata persoalan itu ia rasakan selesai. Dan itu kita melihat apa yang disampaikannya di ayat yang ke-29. Mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadamu segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu? Seorang yang berdosa, seorang yang tidak merasa layak di hadapan Tuhan, seorang yang tidak merasa layak untuk menerima berkat. Tapi ketika Yesus menyapa, ada pemulihan yang Tuhan kerjakan dengan baik, sehingga ia sebagai salah satu pemberita tentang kebaikan Tuhan. Dan apa reaksi dan respon oleh seorang perempuan Samaria terhadap perjumpaannya dengan Yesus? Apakah hari ini ada di antara kita, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, kita mengenal siapa Yesus, tapi tidak mengenal secara pribadi? Pertanyaan-pertanyaan ini tentu kita renungkan bersama ketika kita hadir di tengah-tengah persekutuan dan jemaat ini, ketika kita mengenal secara baik dan benar siapa Yesus dalam hidup saya, seharusnya itu dapat berimbas bagi orang lain. Ketika kita berbicara, ketika kita duduk bersama dengan jemaat, ada di tengah kehidupan persekutuan, di antara mereka ada yang bergumul. Ketika ia menjumpai kita bercerita tentang pengalaman hidup, apakah mereka akan mendapatkan pemulihan dan akan pergi memberitakan siapa Yesus itu dalam hidup mereka? Itulah tugas kita sebagai gereja, untuk terus mengayomi, untuk terus merangkul, untuk terus memberdayakan, sehingga ketika pemulihan itu dikerjakan lewat kehadiran Kristus yang ada di tengah kehidupan persekutuan, maka pemulihan-pemulihan ini akan membuat jemaat itu akan diberdayakan secara maksimal dan optimal, supaya persekutuan, pelayanan kesaksian dapat dirasakan manfaatnya, tidak hanya dalam persekutuan gereja, tapi juga di tengah-tengah masyarakat. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa, bersyukur kepada Tuhan.
Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang sudah boleh kami baca, boleh kami renungkan, kami hayati bersama-sama. Biarlah setiap hati, setiap telinga, dan setiap pribadi yang mendengar berita kebenaran firman Tuhan ini, kami belajar untuk mendengar, melihat bagaimana Yesus hadir dalam kehidupan kami. Dan ketika perjumpaan itu terjadi, kami akan pergi diutus oleh Tuhan untuk menjadi pemberita-pemberita siapa Yesus itu yang kami alami dalam perjalanan gereja dan keluarga. Tuhan terus menopang kami sebagai para presbiter dan seluruh unit-unit misioner di Gereja Protestan Indonesia bagian Barat, Jemaat Epata untuk Bayi, baik kami di jemaat yang ada di Indo maupun saudara-saudara kami yang ada di pos pelayanan kesaksian, yang kami bersama-sama untuk terus memelihara persekutuan ini. Kami bersama-sama untuk terus menyuarakan kebenaran Tuhan, supaya lewat pelayanan yang kami lakukan, jemaat-jemaat ini boleh mendapatkan pemulihan hubungan mereka dengan Tuhan, pemulihan hubungan mereka dengan keluarga, dan pemulihan hubungan mereka satu dengan yang lain. Ada banyak hal Tuhan yang kami percakapkan di tengah-tengah jemaat ini, baik percakapan-percakapan bagaimana Tuhan melawat, menolong dan memberkati persekutuan ini, maupun juga di tengah-tengah persekutuan ini yang sedang berkumpul untuk kegiatan pelunasan lahan parkir dan akan mempersiapkan diri jemaat-jemaat di sektor pelayanan tinggi, yang jika Tuhan berkenan, sektor ini akan dimekarkan supaya memudahkan akses pelayanan bagi kehidupan gereja Tuhan ini. Tuhan menolong kami semua supaya apa yang akan kami kerjakan, kami mengerjakannya atas sikap hidup dan takut kepada Tuhan, sehingga semua yang kami lakukan akan mendatangkan berkat, dan jemaat serta persekutuan ini akan dibangun oleh Tuhan Yesus sendiri sebagai kepala gereja yang memiliki persekutuan ini. Bapa di surga, kami berdoa secara khusus bagi saudara kami Pak Wilman selaku Ketua LIM yang akan berjalan bersama dalam proses untuk menayangkan lensa Epata ini. Biarlah lewat siaran-siaran ini hidup kami boleh diberkati oleh Tuhan, dan semua tim yang terlibat di dalamnya juga akan Tuhan berkati. Semua karya dan penata layanan mereka akan mendatangkan berkat dalam kehidupan persekutuan ini. Bapa di surga, inilah kami yang bersyukur berseru kepada Tuhan. Biarlah ketika kami memulai hari yang baru, kami akan memulainya dengan kekuatan penyertaan Tuhan. Kami percaya hari ini kami akan Tuhan buat berhasil dalam segala sesuatu dan segala perkara. Dalam nama Tuhan Yesus sumber hidup dan berkat, kami berdoa mengucap syukur. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati. Salam sehat.